Jawabannya pemirsa, Kylie Minogue pernah duet bareng Jason Donovan dengan lagunya Especially For You. Ingat nggak? Itu lagunya yang hits banget di akhir tahun 1980-an. Dan mereka ini dua-duanya memang lahir di Melbourne, Australia dan menjadi kebanggaan Australia banget. Saya juga bangga dulu menjadi bagian dari mereka, ngefans banget sama Kylie dan Jason Donovan. Oke, dari Washingtonian Waterfront di negara bagian Maryland, sekarang kita bertemu dengan Patsy Widakuswara di Snapshot News Corner. Silakan Patsy. Halo para news junkie pemirsa VOA Snapshot News Corner. Mau tahu gosip apa yang sekarang sedang melanda Presiden Amerika Barack Obama? Menjelang pemilu 2012 mendatang, lagi-lagi tersebar isu bahwa Presiden Obama ini bukan warga negara Amerika. Nah loh, kalau bukan warga negara berarti harusnya nggak boleh jadi presiden dong. Siapa ya yang kira-kira menyebar gosip yang meskipun sudah berkali-kali dibantah, tapi santer lagi, santer lagi. Kali ini penyebarnya adalah pengusaha sekaligus bintang reality show Donald Trump. Apa urusannya? Kita simak dalam VOA Snapshots berikut ini. Tuduhan bahwa Presiden Obama tidak dilahirkan di Hawaii sehingga bukan warga negara Amerika santer menjelang pemilu 2008 lalu. Kali ini Donald Trump yang kembali meniupkan isu ini. Apa alasannya? Ternyata pengusaha yang dikenal dengan rambut jambulnya ini sedang mikir-mikir untuk masuk bursa calon presiden Amerika. Pantas saja dia mencari amunisi politik untuk menjatuhkan Presiden Obama. Isu kewarganegaraan ini sudah dijelaskan oleh Gedung Putih, bahkan negara bagian Hawaii sudah menunjukkan akte kelahiran Presiden Obama. Namun ternyata 48% simpatisan Partai Republik yang ikut jajak pendapat tetap saja curiga bahwa Barack Obama bukan orang Amerika. Kasian Barack Obama, sudah banyak masalah jadi presiden, masih digosipin juga. Nggak terasa sudah 4 bulan berlalu sejak Timur Tengah mulai bergejolak. Masih ingat kan peristiwa pemicunya? Gonjang-ganjing di Timur Tengah dan Afrika mulai dari Mesir sampai Libya ini dipicu oleh tindakan putus asa seorang penjual buah asal Tunisia. Muhammad Bouazizi membakar dirinya sendiri setelah barang dagangannya disita oleh aparat setempat, konon karena ia tak punya izin berjualan dan tak punya uang untuk menyogok si aparat. Ia juga mengaku ditampar dan diludahi oleh aparat ini. Saking merasa dipermalukan, pemuda usia 26 tahun ini nekat membakar diri sendiri untuk memprotes nasibnya. Tindakan ini menyulut kemarahan rakyat Tunisia yang frustasi pada pemerintahan mereka yang dianggap korup dan menindas rakyat. Muncullah berbagai demonstrasi dan pemberontakan rakyat hingga Presiden Tunisia Ben Ali yang sudah 25 tahun berkuasa terdepak ke pengasingan. Demam revolusi rakyat akhirnya menular dan menyebar ke negara-negara tetangga termasuk Mesir, Yaman, Libya, Bahrain, Suriah, Yordan, Aljazair, Iran, Maroko, dan Arab Saudi. Semuanya dipicu oleh Muhammad Bouazizi. Meski ia kehilangan nyawa, namun pengorbanannya menjadi inspirasi bagi rakyat seluruh dunia yang sudah muak ditindas penguasa yang semena-mena. Demam Royal Wedding makin memanas. Menjelang pernikahan akbar antara Pangeran William dan sang kekasih Kate Middleton 29 April mendatang, perhelatan ini juga membawa berkah bagi pengusaha seluruh dunia, mulai dari produsen boneka Kate Middleton yang laku dijual seharga hampir $200, sekitar 1,7 juta rupiah, sampai rumah mode Inggris Burberry's, merek mantel yang dikenakan Kate di acara amal ini. Penjualan Burberry's kuartal ini langsung melonjak 32% sehingga mendongkrak indeks saham di seluruh dunia. Itulah daya tarik dan daya jual seorang calon putri kerajaan. Itu tadi jalan-jalan kita di panggung Headlines Internasional. Saya Patsy Widakuswara, kita ketemu lagi minggu depan. Aktris serba bisa Jodie Foster kini membintangi dan menyutradarai film berjudul The Beaver dengan Mel Gibson. Sebagai seorang sutradara, Jodie Foster harus bertindak cepat, apalagi setelah co-starnya cedera saat Mel Gibson membentur sebuah lentera yang digunakan sebagai prop untuk film. There was, the prop people didn't score it properly and he smacked his head open and lots of blood came pouring out. But he did finish the take. Walaupun Mel Gibson baru-baru ini terlibat masalah hukum dengan mantan pacarnya Oksana Grigorieva, ia tetap mempunyai selera humor dalam movie set. It's a lot of fun. It's a lot of fun. I always tell he's a great kisser. Gibson berperan sebagai seorang pria yang depresi, tapi ia lebih senang berinteraksi dengan orang lain menggunakan boneka tangan berbentuk berang-berang. Where do we start? We start with a good part.
salah satu tempat fine dining dan shopping seperti di belakang saya ini, kita sekarang akan bertemu dengan Santita Dwi Putri yang sedang berada di rumah pemadam kebakaran. Pengen tahu seperti apa sih sebuah firehouse di Amerika? Ini dia liputan selengkapnya. Silahkan Santi. Seperti di film-film Hollywood, kalau ada adegan aksi, pasti ada yang nelpon 911 atau 911. Dan langsung deh polisi, ambulans, dan pemadam kebakaran datang ke lokasi. Jadi penasaran ya, rumah pemadam kebakaran yang asli di Amerika itu seperti yang di film-film gak ya? Nah, akhirnya masuk juga ke dalam firehouse. Aduh, ini sekarang di mana nih ya? Right now you're standing in Rockville, Maryland, station number 3 in the command center for the firehouse. This is where all of our dispatching is done. We can go right this way, we can go upstairs and take a look at where we sleep, where we eat. And then we'll take a look at some fire trucks and some other spaces we have where we do training, all those types of things. Awesome, looking forward to that. Let's go! Yuk, masuk ke tempat tidurnya mereka. Wow, so this is where everybody sleeps, so I guess we have to be quiet. Lalu setelah tidur kita ngapain? Wah, ya makan tentunya. Yeah, any given night we feed about 40 people. Any given night. So when you cook here, you have to cook for masses. Yum, jadi kalau sudah tidur dan makan, sudah punya cukup energi untuk naik truk pemadam kebakaran dong ya. Wah, ini dia garasinya. Gila, beda banget sama garasi yang di rumah ya. Kalau misalnya garasi di rumah muat berapa sih? 2 mobil, ini gila truknya. Ini tinggi banget, ya ampun. Yang pasti, truk pemadam kebakaran ini lebih keren dibandingin di film-film. Soalnya semua alat-alatnya asli. Saya jadi terinspirasi nih untuk jadi pemadam kebakaran juga. Nah, begini nih pemirsa kalau misalnya siap untuk memadamkan kebakaran. Wah. Nah, sekarang kita lagi di dalam mobil nih ke arah katanya tadi kebakaran di apartemen atau rumah tadi, nggak bisa dengar tadi. Ini aduh, nyetirnya cepet banget nih, agak takut di belakang. Tapi emang harus cepet-cepet ke sana nih kayaknya ya. Pemirsa pengen tahu ada apa sih yang paling update di gelanggang olahraga? Selain satu ini kita akan bertemu dengan Alam Burhanan di Snapshot Sports Corner. Tapi sebelumnya ayo tebak dulu trivia quiz yang satu ini.